Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita ucapkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita dapat bertemu di sini virtual meeting pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita ucapkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena atas ilmu beliau kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan iman dan Islam. Baik, sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Taufik Faulia Haris, nanti teman-teman bisa panggil saya Haris. Untuk hari ini insya Allah akan menjadi Master of Ceremony pada acara pada sore hari ini, yaitu pembinaan BS3 Bandung dan dengan judul The Habit of Professional at Work dengan pembicara kita Kak Dinar Syarita Bakti. Lalu untuk mata acara hari ini kurang lebih akan izinkan saya untuk membacakannya. Sebentar, tadi ada di mana ya? Oke. Pertama nanti akan ada pembukaan yaitu untuk saat ini, lalu akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara kita Ahmad Hasbi Salimi, lalu akan ada pemateri kurang lebih nanti durasinya 60 menit, lalu ada tanya jawab dan juga doa dan penutup. Baik, menuju ke mata acara yang pertama, mari kita dengarkan dengan seksama saudara kita Ahmad Hasbi Salimi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Jelas terdengar. Ya, putus-putus di sini soalnya. Ya, jelas Bi. Oke deh. Insya Allah saya akan bacakan surah Asy-Syura ayat 19 hingga 21. Mohon maaf ada ini suara tambahan karena dekat jalan masjidnya gitu. Saya akan bacakan Mungkin bisa agak surah Asy-Syura. dideketin sama mikrofonnya Bi. Ya. Agak keras aja baca tadi. Insya Allah saya akan bacakan surah Asy-Syura ayat 19 hingga 21. Silakan jika ingin membaca bersama dibuka mushafnya masing-masing. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul 'aziz. Man kana yuridul harfal akhirati nazid lahu fi harfihi wa man kana yuridu harfad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah walaula kalimatul fasl qudiya bainahum wa inna adh-dhalimina lahum 'adzabun alim. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah dibacakan ayat suci Al-Quran oleh saudara Ahmad Hasbi Salimi. Semoga acara kita pada sore hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Baik, menuju acara selanjutnya. Jadi acara selanjutnya ini sebenarnya lebih ke acara inti, yaitu ke pematerian dari Kak Dinar Syarita Bakti. Sebelumnya mungkin Kak Dinar bisa say hello terlebih dahulu lah. Halo Kak. Aku tuh bingung mau tanya dulu, panggilnya Kak atau Ibu nih? Halo, salam kenal semuanya. Panggilnya Kak aja ya, karena di tahun ini belum 30, tahun depannya 30. Oh gitu ya. Oke, Iya. Kak Dinar, baik. Kan nggak beda jauh lah ya, perbedaan umur kita. Mungkin. Tapi Oke, kayaknya gue lebih deket ke 30 ya, dibandingkan Afif. oke, baik Kak. Jadi sebelum kita mulai acara, seperti biasa, kita akan bacakan terlebih dahulu ya CV-nya Kak Dinar ini kayak gimana sih, gitu. Oh, Nah, boleh. jadi Kak Dinar Aku malu. Syarika, izin bacain ya Kak ya, nggak apa kan ya? Oke. Silakan. Jadi di sini kita mulai dari, aku sebenarnya pengen baca dari academic profile-nya, tapi ini kayaknya nanti di akhir aja deh. Aku mau tanya di akhir gitu. Oke, Jadi biar boleh. teman-teman penasaran dulu. Jadi dari academic profile-nya ini bisa ke talent acquisition itu gimana ceritanya? Nah, itu kayaknya nanti Ya, boleh. perlu dibahas juga nih. Oke, jadi experience-nya Kak Dinar ini aku izin bacakan ya Kak. Jadi dari yang pertama kali dari tahun 2016, subtitle English Bahasa Indonesia Translator, Assistant for Netflix, BBC One, and HBO under Ultra Science Studio. Itu di tahun 2016. Lalu di tahun 2017-nya juga jadi translator juga, Assistant for Shopee Indonesia under Wordsmith Digital Indonesia. And in 2018, translator lagi juga untuk Canva School Design. Nah, baru nih di 2016 sampai 2018, Career Advisor for RGF HR, Agent Indonesia. Dan yang baru sebelum menjadi VP yang sekarang ini di 2018 until 2020, kakaknya ini pernah menjadi Talent Acquisition Consultant for Virus Digital Indonesia. Dan untuk saat ini kakaknya sendiri sedang menjadi Vice President of People and Culture di Virus Indonesia dari bulan November 2020 sampai sekarang. Lalu ini ngapain aja di sini ya, kalau teman-teman tahu mungkin di kepanitiaan bagian sumber daya manusia ya kurang lebih seperti itu. Ini salah satu tugasnya ya teman-teman, kayak keeping up with the employees, the amazing and deadline race dan seterusnya. Nah, jadi nanti kulik aja. Di sini aku cuma kasih awalannya aja, nanti teman-teman biar tanya-tanya lebih lanjut, ngapain aja sih Kak jadi Vice President of People and Culture ini gitu. Lalu selanjutnya kakaknya ini juga pernah mendapat penghargaan. Nah, di sini sebagai conference speaker on career class by Kelas Lasar on January 2020, conference speaker of Halo Learn Career Talk by Halo Learn di Januari 2021. Tentunya masih ada banyak lagi nih prestasi-prestasi kakaknya. Di sini juga ada disebutin conference speaker on professional development workshop. Nah, ini sepertinya akan nyambung banget nanti sama pembicaraan kita pada sore hari ini. Nah, yang terakhir seperti yang aku bilang tadi, academic profile-nya nih, coba ada yang bisa tebak nggak teman-teman? Coba nih, kakaknya dari jurusan apa sih kira-kira? Tadi udah ada petunjuknya sebenarnya ya, dari background-nya kakak, kira-kira apa aja sih gitu. Kira-kira coba tebak dong di chat. Bentar aja nih, sebelum kita masuk ke materi ya, nanti takutnya materinya telat nih teman-teman, kalau teman-teman nggak segera nebak nih. Ayo. Kita biar Benar. bisa segera Bukan sharing. sastra Inggris. Sastra Inggris, oke. Teknik, boleh. DKV.
Pendidikan bahasa Inggris. Oke, sebenarnya dari salah satu yang disebutin itu tadi ada yang udah benar. Jadi Iya. kakaknya ini lulusan dari Presiden University dari sarjana Bachelor of Arts in International Relations. Ini HI ya kak ya? Benar nggak sih? Iya, betul, Iya, HI. betul ya? Internasional. Oke, jadi kakaknya ini lulus pada tahun 2014. Oke, jadi daripada berlama-lama, kita langsung ke materinya aja. Silahkan waktu dan tempat dipersilahkan untuk Kak Dina. Oke, terima kasih banyak Mas Afif untuk rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di hari Sabtu sore yang cukup ini ya. Ini minggu awal ya, harusnya jadi minggu-minggu biasanya orang pada pergi keluar atau mungkin sibuk streaming, tapi kalian memilih untuk ada di sini. Terima kasih banyak. Semoga apa yang bisa gue share hari ini semoga bermanfaat untuk kita ataupun utamanya adalah untuk teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya gue izin share screen dulu ya. Oke, Kak. Nah, gaya gue emang tidak terlalu formal, teman-teman. Gue cenderung menggunakan kalimat-kalimat yang ya kalimat-kalimat pertemanan tongkrongan anak-anak coffee shop, anak-anak habis kelas gitu. Jadi supaya kita lebih santai. Gitu. Nah, di sore hari ini gue akan bahas tentang habit profesional saat bekerja. Nah, ini sebenarnya luas banget cangkupannya dan fokus gue pada sore hari ini adalah sebenarnya fokus ke bagaimana job seeker bertarung di ranah mencari pekerjaan di era pandemi ini terutama, kemudian apa yang terjadi di katakanlah 3 bulan pertama ketika nanti kamu udah dapat kerjaan atau kamu udah jadi anak kantoran misalnya, entah itu di perusahaan startup atau korporasi. Nah, sebelumnya gue udah nyiapin satu slide perkenalan diri. Tapi tadi sama Mas Afif sudah dijelaskan, terima kasih banyak. Mungkin sedikit aja tambahannya. Iya, background gue emang HI, ya, ilmu perang lebih tepatnya. Tapi berkarirnya jadi anak HRD. Awalnya pengen jadi reporter. Awalnya itu gue suka interview orang. Terus gue ngerasa kayak gue bisa ngulik orang nih. Gitu. Tapi nggak cukup banyak ketertarikan ke psikologi karena tujuannya mau jadi reporter, jadi passionnya itu mau jadi reporter. Akhirnya kuliah di HI, tapi ternyata waktu jadi job seeker nganggur hampir 1 tahun, apply untuk reporter tidak ada yang menerima sampai akhirnya dapet job. Dulu gue nyebutnya gig ya untuk nge-translate, tapi translate-nya itu udah masuk ke BBC One, Netflix, Nat Geo dan lain-lain. Tapi dari sana tetap nggak jadi reporter juga. Nah malah ketemunya kayak gue nganggapnya dulu ini adalah kereta yang salah. Gitu. Tapi kereta yang salah malah membuat gue sampai di stasiun yang benar sampai detik ini. Nah untuk yang kepo apa sih Departemen People and Culture itu tuh sebenarnya bahasa selengeannya HRD aja. Jadi gue saat ini adalah seorang kepala HRD di sebuah perusahaan startup yang bergerak di digital marketing agency. Setiap harinya gue berdealing dengan kompleksitas perusahaan kreatif di mana rekan-rekannya itu sulit untuk tepat waktu dan juga karena orang kreatif jadi mereka kayak punya habitnya sendiri-sendiri. Kemudian untuk dapat kandidat-kandidat yang cukup kreatif dan juga punya idealis tinggi untuk bekerja itu juga jadi challenge sendiri di setiap harinya gitu. Kira-kira seperti itu ya. So, panggil aja gue Dinar, nggak usah pakai Kak, juga nggak apa-apa, nggak usah pakai Bu, nggak usah sama sekali, panggil Dinar sih apa, kita santai aja di sini ya. Oke, first thing first. Agendanya hari ini kita akan membicarakan 3 proses pencarian kerja yang nanti akan kamu semua alami. Di sini gue bagi jadi 6. Yang pertama adalah preliminary, interview, dan final. Kemudian di 4, 5, 6 ini sudah masuk ke bagian onboarding. Terus yang kelimanya kayak semacam cheat sheet, hal-hal yang gue harap dan teman-teman gue harap teman-teman yang udah menjelang umur 30 gitu berharap kita tahu ini sebelum kita mulai kerja. Dan yang keenam kita akan ngobrol tentang karir dan juga passion.
So stay tune. Ya, yang pertama kita akan ngomongin preliminary. Apaan sih gitu. Jadi ini sebenarnya ada tahapan apa yang terjadi pada CV kalian, cover letter kalian pada saat kalian apply kerjaan. Dan bagaimana kalian menanggapi atau nge-treat momen ini sebagai momen yang profesional dan serius. Kita bahas yang pertama dulu, application submission. Pada dasarnya, ketika kamu apply kerjaan pada saat ini, kamu sudah tidak lagi masuk di era harus ngeprint ataupun harus nulis di kertas folio dan ngirim itu ke perusahaan. Enggak, kita udah mengenal, kita udah masuk di industri 4.0 di mana semuanya serba digital. Gue yakin kalian semua di sini punya CV dan cover letter. Gitu. CV itu adalah kurikulum vitae atau juga kadang-kadang disebut resume juga, sedangkan cover letter adalah surat lamaran. Untuk CV, biasanya kamu attach di job portal, atau ketika kamu tahu HRD siapa yang akan kamu kirimkan email tersebut, kamu tulis cover letternya di bagian body email, kemudian CV-nya kamu lampirkan. Gitu. Dan zaman sekarang, nggak jarang juga teman-teman itu melampirkan semacam recommendation letter. Bisa jadi, kan banyak banget nih, era 2015 ke sini itu orang-orang tuh menganggap magang itu jadi sesuatu yang prestigious gitu. Jadinya ketika mereka selesai magang, manajer yang jadi penanggung jawab mereka saat magang itu mereka minta recommendation letter, dan recommendation letter ini nanti akan dilampirkan pada saat mengirimkan lamaran kerja gitu. Nah, yang berikutnya adalah sertifikat. Sertifikat ini demand-nya mulai banyak semenjak pandemi sebenarnya ya. Apalagi ketika beberapa kampus-kampus Ivy League mulai meluncurkan sistem courses online, di mana kamu nggak perlu terbang ke sana, kamu cuma harus standby di depan laptop kamu, ikut kelasnya, kemudian ikut tesnya. Kalau misalnya nilai kamu pas dari passing grade, kamu akan dapat sertifikat yang bisa kamu pakai untuk melamar kerjaan, dan itu valid, dan itu juga didukung oleh emblem dari si kampus-kampus Ivy League ini. Nah, jadi ini adalah satu hal yang baru, yang juga di-attach berbarengan dengan CV dan cover letter saat kalian apply kerjaan. Application submission ini balik lagi, gue ingatkan ini biasanya dilakukan atau dikirimkan ke HRD ataupun kamu masukin ke job portal. Nah, berikutnya apa sih yang terjadi dengan CV kamu? Yang terjadi adalah CV screening sebutannya. Jadi teman-teman yang seprofesi dengan gue, para praktisi HR, terutama yang bergerak di bidang recruiter, rekrutmen spesialis, talent acquisition, rekrutmen konsultan, ataupun career advisor, kita akan baca CV kalian satu-satu untuk memastikan apakah kalian benar-benar talenta ataupun kandidat yang kita cari. Gitu. Nah, dari semua istilah yang gue tulis di sini, ada beberapa profesi seperti rekrutmen konsultan dan career advisor yang itu tidak dedicated ke satu perusahaan. Mereka adalah headhunter, teman-teman. Nah, headhunter itu apa? Itu adalah orang-orang yang pekerjaannya adalah mencari kandidat top talent untuk disubmit atau diberikan portofolionya, CV-nya ke perusahaan yang membutuhkan talent seperti mereka. Gitu. Jadinya biasanya bukan kamu yang apply ke mereka, tapi mereka yang akan approach kamu via LinkedIn atau bisa juga via sosial media. Nah, jadi mereka itu punya klien perusahaan dan kamu sebagai komoditasnya mereka, kandidat. Gitu. Mungkin kamu tahu Monroe atau Boley Associates atau AJF HR Indonesia atau Ekrut. Nah, itu semacam headhunter yang perusahaan yang menjual jasa dengan memberikan top talent atau merekomendasikan top talent kepada perusahaan yang membutuhkan role yang sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh top talent tersebut. Gitu. Dan service screening ini juga dilakukan di multiple platforms gitu. Kita sebagai HR itu juga punya sistem dan ada beberapa software yang kita gunakan. Salah satunya adalah Applicant Tracking System, ATS. Nah, ini yang jadi momok para job seeker ya. Nanti kita akan bahas sedikit-sedikit. Multiple platform itu dalam arti kita CV screening dari email, kita CV screening dari LinkedIn, dari job portal, dari Applicant Tracking System, belum lagi dari rekomendasi gitu. Biasanya sebuah perusahaan itu ini kecenderungannya terjadi di perusahaan startup. Kalau mereka ada lowongan pekerjaan, sebelum mereka upload itu di job portal, mereka akan announce dulu ke internal. Kalau, hey kita buka posisi ini, kalau kalian punya teman atau rekanan yang sesuai dengan kriteria yang kita butuhkan, kamu bisa rekomendasikan teman kamu ke HR. Nah,
Tapi ini yang gue perhatikan hanya terjadi di perusahaan-perusahaan startup ataupun perusahaan-perusahaan yang banyak banget karyawannya itu anak-anak muda gitu. Karena kalau kita nyebutnya referral, tapi kalau misalnya kita ambil skeptisnya, kadang-kadang ini bilangnya orang dalam. Nah, sebenarnya nggak orang dalam juga gitu. Kalau orang dalam tuh ada tendensi pasti keterima, tapi kalau referral ya akan diproses sesuai dengan sistem yang berlaku gitu. Nah, applicant tracking system. Apa sih applicant tracking system itu? Ini adalah sistem yang digunakan perusahaan yang memiliki inbound atau submission CV sampai angka ratusan dan ribuan gitu. Dan ada ketidakmungkinan rekruternya atau HR-nya ini harus bacain kayak 1 juta atau 1.000 CV satu hari. Itu tuh bener-bener ngambil waktu banget. Dan di satu sisi kerjaannya kan nggak cuma CV screening gitu. Nah, maka adalah applicant tracking system ini. Kalau misalnya kamu googling ATS, banyak banget artikel tentang how to pass applicant tracking system gitu. How to get high score on applicant tracking system. Jadi kinerjanya gimana sih? Gini, CV yang masuk itu akan diberikan ranking dalam bentuk 1 sampai 100 kecocokannya. Tapi jarang banget sampai 100. Paling tinggi itu antara 98, 97, 96. Kemudian paling rendah itu kira-kira di angka 20-30%. Yang dideteksi oleh applicant tracking system adalah keyword atau kata kunci. Nah, kata kuncinya bisa kamu lihat di job description sebuah lowongan pekerjaan sebenarnya. Jadi ketika kamu baca lowongan pekerjaan atau job advertisement, dia kan di situ akan menulis job description-nya apa, kemudian inquiries-nya apa. Nah, yang harus kamu lakukan adalah menangkap keyword atau kata-kata yang penting dan pekerjaan yang nanti akan menggambarkan keseluruhan apa yang kamu kerjakan ketika kamu mendapatkan peran tersebut. Nah, berikutnya, yang harus kamu lakukan adalah nge-custom CV kamu dengan meletakkan keyword tersebut ke dalam CV. Gitu. Kamu bisa jelaskan kayak misalnya dicari akunting. Gitu. Kemudian keywordnya adalah text brevet, kemudian keywordnya adalah general journal. Nah, ketika kamu mendapatkan keyword tersebut, kamu masuk ke CV kamu, kemudian kamu cari pengalaman kamu yang ada hubungannya dua hal ini, text brevet dan juga general journal. Nah, kemudian kamu masukkan kalimat ini atau kata-kata ini di dalam CV. Biasanya dimasukkan di dalam job description. Jadi jangan cuma tulis CV, cuma bulan, tahun, kemudian lagi magang di mana atau lagi part time di mana, kemudian udah gitu aja. Jangan gitu. Jelaskan juga apa yang kamu kerjakan karena di situ adalah chance-nya kamu atau kesempatan kamu untuk mengaplikasikan keyword ini ke dalam CV sehingga nanti ketika di ATS kamu dapat skor tinggi gitu. Dan salah satu hal lagi yang kalau kita baca dari how to pass ATS sistem ini, ada yang bilang jangan pakai desain yang terlalu rumit dan juga jangan pakai kotak-kotak. Nah, ini gue bocorin ya. Gitu. Jangan pakai desain yang terlalu rumit, itu betul. Gitu. Jadi ATS itu sulit membaca CV yang warnanya terlalu banyak dan yang huruf-hurufnya aneh kayak slide ini. Ini kan slide-nya hurufnya aneh-aneh ya. Gitu. Nah, ATS itu lebih ramah ke font yang kayak Times New Roman, Venetica, gitu. Kayak font-font standar. Gitu. Kau bisa Google itu. Fontnya ATS. Pokoknya yang nggak aneh-aneh. Dan dia sulit membaca CV yang kebanyakan warna karena itu tidak masuk ke dalam programming ATS. Dan yang ketiga, dia akan kesulitan baca CV ketika banyak garis, bukan kolom sebenarnya, bukan table, tapi banyak garis. Gitu. Jadi CV yang polos, yang putih, yang warnanya cuma kayak putih dan hitam atau warnanya nggak aneh-aneh dengan font yang nggak aneh-aneh juga, kemudian nggak ada tabelnya, jadi benar-benar kayak tulisan yang kamu tata rapi aja, itu akan lebih mudah dibaca ATS. Nah, itulah kenapa di dalam pekerjaan sehari-hari gue nggak bisa pakai ATS. Karena yang gue hire itu misalnya graphic designer, yang pasti CV dan portofolionya itu penuh dengan desain, penuh dengan warna, aneh-aneh bentukannya. Terus kemudian gue hire art director, gue hire fotografer, videografer gitu. Nah, ternyata teman-teman,
ATS itu tidak cukup fleksibel untuk semua pekerjaan, terutama pekerjaan yang ada hubungannya dengan pekerjaan kreatif gitu. Jadi balik lagi, para HRD ini harus bisa balik ke cara tradisional, kita CV screening satu-satu, tapi dengan cara yang lebih efisien lagi gitu. Itu kurang lebih tentang ATS ya. Nah, berikutnya phone screening. Dan ini baru juga banyak dilakukan selama masa pandemi ini belakangan gitu. Alasannya adalah karena di era pandemi ini interview itu sudah berubah tidak lagi offline. Demi menjaga keamanan, kita semua pindah jadi interviewnya online. Nah, sebelum interview online, biasanya HRD itu akan nelfon kamu untuk phone screening. Dan yang ditanyakan itu nggak seperti kayak misalnya interview online ya, nggak kayak interview sesungguhnya gitu. Meskipun ini modelnya sama interview. Biasanya singkat, jelas, dan padat, dan cuman kayak nanyain hal-hal yang jawabannya itu katakanlah close question. Pertanyaan tertutup kayak availability kamu sedia untuk di interview kapan. Kemudian ditanya ekspektasi gaji kamu di angka berapa. Kemudian ditanya kenapa kamu tertarik untuk apply di posisi ini. Terus ditanya kamu tahu apa nih tentang perusahaan kita, dan juga misalnya memverifikasi basic question kayak basic information kayak oh kamu lulusan dari universitas ini, jurusan ini. Nah, seperti itu. Biasanya tidak lebih dari 5 sampai 10 menit. 10 menit itu termasuk lama ya. Biasanya gue kalau phone screen itu cuma 5 menit karena cuma nanyain availability dan juga salary expectation aja. Gitu. Nah, itu preliminarinya. Next-nya, ketika dari sini, yang akan kamu lalui berikutnya adalah interview, session, dan juga tes. Secara garis besar, di semua perusahaan, interview itu dibagi jadi 2 sesi. HR interview dan juga user interview. Udah, 2 itu. HR itu adalah orang-orang yang akan kamu temui pertama kali pada saat interview. Nah, fungsinya kita di sini, kita sebagai filter pertama, teman-teman. Kita akan melakukan data verification, kita juga akan minta kamu menceritakan pengalaman ataupun kemampuan kamu yang relevan dengan job yang kamu apply. Kita juga akan gali personality kamu, apakah kamu nih akan cocok dengan habit di perusahaan kita. Kemudian kita mau tahu motivasi kamu untuk kerja tuh apa. Dan endingnya adalah kita mau tahu juga berapa gaji yang kamu ekspektasikan. Dan juga kita nanti akan gali-gali juga habit kerja kamu itu seperti apa. Dan karakter kamu secara personal itu seperti apa. Nah, semua ini dirangkum dalam satu babak pertanyaan yang kadang-kadang gue sering dapat kandidat yang cerita kalau dia ditanyain hal-hal aneh. Gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh. Gitu. Yang, oke, coba jelasin rencana kamu 5 tahun ke depan apa? Rencana kamu 10 tahun ke depan apa? Gitu. Atau mungkin ada pertanyaan kayak, kalau kata teman-teman kamu tuh orangnya kayak gimana sih? Itu biasanya pertanyaan-pertanyaan ditanyakan oleh HR. Nah, dari sana, jika sudah lulus, move ke user interview. Nah, user ini adalah orang-orang yang nanti ketika kamu diterima di perusahaan tersebut, mereka akan menjadi manajer kamu. Manajer bisa jadi manajer atasan langsung, bisa jadi orang yang kamu kerja bareng secara intens setiap harinya, atau bahkan bisa jadi ini posisi baru dan nanti kamu akan bekerja sama dengan mereka, dengan orang yang ngerjain hal yang berbeda dengan kamu ini, supaya dapat output yang bagus gitu. Nah, user interview ini biasanya lebih teknikal, nggak kayak HR. Jadi dia benar-benar ngegali banget nih skill kamu, kemampuan kamu gitu. Dan karena dia tahu banget timnya dia itu seperti apa, dia akan sangat intens untuk menanyakan personality kamu gimana, kemudian kemungkinan besar kamu akan ditanya tentang studi case. Gitu. Nanti kita akan bahas pertanyaan tentang studi case. Nah, dia juga biasanya nanya atau mancing-mancing kamu untuk beropini tentang job yang kamu apply. Gitu. Nah, user interview ini ada kecenderungannya lebih lama daripada HR interview karena sebagai orang yang nanti akan bekerja langsung dengan kamu, dia harus benar-benar tahu nih kalau orang yang dia hire itu adalah orang yang tepat. Gitu. Nah, selain 2 interview ini, ada 1 tahap lagi. Tes. Tes ini sebenarnya macam-macam, teman-teman. Jadi yang gue jabarkan di sini adalah jenis tesnya. Ada yang namanya forum group discussion, atau kita cukup familiar dengan FGD, atau juga sering disebut dengan leaderless group discussion. Ini sebenarnya tes.
tes dengan cara kamu dikumpulkan dalam satu ruangan, tapi setahu gue untuk saat-saat ini tuh jarang banget dilakukan secara online, jadi biasanya pasti offline. Kamu dikumpulkan di satu ruangan, kemudian kamu dilempar satu tema atau satu permasalahan, dan tugas kamu dalam kelompok itu, dalam satu kelompok itu adalah membuat solusinya, gitu. Nah, yang kedua adalah written test atau tes tertulis, dan ini kecenderungannya adalah tes teknikal. Untuk teman-teman yang apply atau yang memang mau berkarir di dunia front end, back end developer, ataupun misalnya bekerja di peran yang ada output nyatanya dan itu sangat relevan dengan kemampuan kamu, kayak graphic designer misalnya, itu biasanya ada technical testnya untuk menunjukkan sebenarnya kemampuan kamu itu seberapa, gitu. Nah, yang terakhir, medical check up. Nah, medical check up ini kadang-kadang juga jadi kekhawatiran rekan-rekan job seeker yang lain. Kenapa? Karena ada kekhawatiran akan ditolak karena buta warna, atau mungkin ada disabilitas tertentu, atau mungkin bahkan ada penyakit bawaan, misalnya ada yang asma, ada yang mah, ada juga yang misalnya tensi darah tinggi atau diabetes dan lain-lain. Nah, biasanya ini jadi isu mereka dan jadi kendala mereka untuk lulus dari medical check up. Gitu. Dan kenapa medical check up ini perlu ya? Jadi biasanya perusahaan itu kan punya asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan. Terkadang hasil medical check up ini digunakan untuk ngasih premi atau untuk ngebudgetin, oke, orang ini kita hire nih, kita gaji di angka sekian, kita juga harus bisa ngebudgetin asuransinya dia dengan katakanlah penyakitnya dia, itu kira-kira dalam setahun itu akan menghabiskan berapa. Nah, itulah kenapa medical check up itu perlu. Tapi untuk beberapa pekerjaan, semisalnya quality control atau QC, itu butuh orang-orang yang tidak punya atau tidak menderita buta warna. Karena dia harus ngecek kualitas satu barang, dan itu warna jadi salah satu hal yang ibarat kata penting atau core-nya. Jadi kandidat yang buta warna udah pasti tidak akan pas dari medical check up. Gitu. Itulah kenapa kita harus melakukan medical check up kadang-kadang ngikutin peraturan dari perusahaan. Nah, next-nya kita bahas tentang interview questions. Nah, ada 3 jenis pertanyaan yang kalau kamu misalnya udah pernah melakukan job interview yang dilemparkan oleh HR ataupun user. Yang pertama adalah situasional, yang kedua adalah competency based, yang ketiga adalah behavioral. Kita bahas dari situasional dulu. Biasanya, seperti yang tadi udah gue bilang, ketika kamu interview user, kamu tuh akan dikasih studi case. Gitu. Misalnya kamu apply untuk digital marketing. Kemudian si interviewernya nanya, user interviewer nanya, oke, coba misalnya gue lempar satu klien ke kamu. Dia belum punya budget untuk marketing, tapi dia mau eksis di sosial media dan juga mau jualan via e-commerce. Nah, plan apa atau strategi apa yang akan kamu kasih ke dia, yang akan kamu propose ke dia? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sebenarnya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang gue yakin kalian belum pernah mengalami situasi tersebut 100%. Yang mau dilihat adalah jawaban kalian dan bagaimana kalian kritis dalam menghadapi satu keadaan. Gitu. Ketika dapat satu study case, yang kamu harus lakukan adalah pertama mengidentifikasi dulu isunya apa. Oke, tadi kalau kita balik lagi ke contoh yang tadi, isunya adalah kliennya tidak punya budget, tapi dia mau eksis di sosial media, dan dia mau jualan via e-commerce. Itu isunya, identifikasi isunya. Yang kedua, kamu mencari alternatif, solusinya. Oke, nggak punya budget nih, jadi gue bisa ngelempar solusi apa? Bikin sosial media kan nggak pakai budget, cuman butuh email, kemudian tada account-nya jadi. Nah, pertanyaannya adalah, dia mau jualan di e-commerce, gitu. Kita lihat lagi, mana sosial media yang bisa langsung connecting ke e-commerce. Kamu dapat, Instagram. Oke, jadi yang kamu propose ke dia adalah bikin akun di Instagram, kemudian bikin kontennya itu kelihatan produknya apa, kemudian produknya itu bisa langsung diklik, dan ketika diklik, aksesnya langsung masuk ke e-commerce-nya. Nah, seperti itu. Maksudnya, pertanyaan yang bagaimana cara menjawab situational atau study case question. Gitu. Jadi dilihat dulu, kamu harus
tenang dulu, ngelihat masalahnya apa, kemudian baru kamu cari solusinya pelan-pelan. Gitu ya. Itu contohnya situational. Yang kedua adalah competency based. Bedanya apa? Ini dia nggak studi case biasanya. Dia lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang ngetes kompetensi kamu. Misalnya kamu apply jadi SEO spesialis. Kemudian pertanyaan dari HR-nya adalah, iya nih ada satu klien nih, dia jualannya adalah sedot WC. Misalnya gitu. Si sedot WC ini, kalau misalnya diklik di Google, dicari di Google, di search engine, dia itu perusahaannya itu nggak masuk di page pertama. Nah, gimana caranya supaya bisa masuk page pertama? Gitu. Nah, kamu yang sebagai ngelamar SEO spesialis kemudian bisa menjelaskan secara lebih teknikal. Oke, pakai backlink nih Mas. Kemudian kita akan bikin websitenya kita isi artikelnya menyebutkan semua perusahaannya dia. Jadi ketika di search muncul terus. Dan artikel ini harus dibuat sehari itu 5 artikel. Jadi dalam 1 minggu kerja, 5 hari kerja, ada 50 artikel yang terbit. Dan itu akan dengan otomatis naik di Google Page 1. Gitu. Karena artikelnya lagi terus-terusan diproduksi. Kayak trending topik, main teknikal ya. Gitu. Nah, kayak gitu. Kamu bisa menjawab hal ini, bisa menjawab pertanyaan ini, kalau kamu sudah pernah atau sudah mengalami situasi tersebut, dan kamu tahu technical solution-nya seperti apa. Itulah kenapa kompetisi based question disebutnya. Oke? Nah, yang berikutnya ini lebih ke personality. Karena balik lagi ketika kamu udah kerja, kamu akan berdealing dengan orang-orang ini 1 kali 24 jam selama hari kerja, Senin sampai Jumat. Jadi untuk mengetahui personality kamu seperti apa, untuk mengetahui kamu kalau stres tuh ngapain, kamu kalau bete ngapain, kamu kalau lagi banyak ide gitu, lagi high energy, kamu nyalurinnya seperti apa, itu tuh penting banget buat perusahaan. Nah, biasanya behavioral question itu pertanyaannya kayak gini. Jadi strength-nya kamu itu apa? Atau weakness-nya kamu itu apa sih? Gitu. Atau bahkan ada pertanyaan yang kayak tadi gue ceritain, menurut teman-teman kamu tuh orangnya seperti apa? Nah, itu kan menggali sikap, menggali personality kamu seperti apa. Kalau gue biasanya kecenderungannya gue langsung nanya to the point, kayak kalau lo lagi stres lo ngapain? Gitu. Terus kayak nanya, oh hobi lo tuh apa? Gitu. Dan banyak orang yang meremehkan pertanyaan tentang hobi. Jadi sebenarnya mau kita gali itu tentang hobi adalah kamu pasti stres, burn out ketika kerja. Nah, kamu butuh kegiatan lain untuk bisa membantu kamu relax dan bisa membantu kamu lari sebentar dari realita pekerjaan dan mengerjakan sesuatu yang hasilnya akan membuat kamu happy. Dan kebanyakan ini ujungnya jadi hobi. Nah, itulah kenapa pertanyaan tentang hobi itu penting. Gitu, ya. Itu dia interview questions-nya. Next, kita akan bahas tentang apa yang terjadi setelah interview. Oke, ini adalah kegalauan banyak sekali orang ya. Dulu waktu gue jadi kandidat, sebenarnya yang paling bikin gue tidak tenang itu yang pertama iya interviewnya, tapi yang kedua yang kemudian jadi kegalauan yang pertama adalah menanti jawaban dari perusahaan. Karena ada kemungkinan tidak akan dikasih jawaban apa-apa. Nah, jadi yang gue ceritakan di sini ini adalah based on my own experience. Gitu. Satu sisi gue benci jadi kandidat yang tidak diberikan kepastian, dan itu membuat gue sekarang menjadi HR yang akan selalu berusaha semaksimal mungkin memberikan kepastian ke kandidat-kandidat gue, entah itu good news atau bad news. Gitu. Nah, ini yang bisa kandidat lakukan ketika selesai interview. Saat hari H interview, ketika udah selesai nih dengan HR-nya, gue sangat menyarankan kalian kirim thank you email gitu. Nah, thank you email ini dikirim ke HR yang tadi nge-interview kamu. Nah, kamu biasanya akan tahu emailnya mereka ketika kamu diundang untuk interview gitu. Tapi kalau kamu nggak tahu emailnya mereka pakai email yang lain, kamu bisa tanya emailnya mereka saat terakhir sesi interview. Nah, di email ini intinya adalah kamu berterima kasih atas sesi interview barusan, terus kamu memberikan feedback, kesan,
tentang interview yang baru saja terjadi gitu. Kalau bisa bilang kayak I feel so excited hearing from you that the company have this mission blah 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 gitu, and how we proceed with the process gitu. I believe you guys will appreciate your employee blah 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 gitu. Pokoknya kasih kesan dari interview tersebut, kesan dari kamu ya. Kemudian jangan lupa kasih magic touch-nya, looking forward for further stages gitu. Ditunggu ya hasilnya. Nah, ini di hari pertama gitu. Nah, misalnya gue sedang pertanyaan tapi saya nggak berani nanya email HR-nya, Kak Dinar, saya nggak berani nanyain email usernya gitu. Loh, kenapa nggak berani? Kan kamu nanya email nggak akan digigit. Jadi gini, pada saat interview kan sebenarnya two-way communication ya. Gitu. Tidak hanya HR ataupun user yang bisa bertanya. Biasanya mereka akan kasih kamu kesempatan untuk bertanya. Nah, ini adalah momennya yang harusnya kamu gunakan untuk tanya email mereka. Gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang, aduh kalau interview tuh jangan nanya. Enggak, itu salah banget. Justru kalau kamu di interview dan kamu diberikan kesempatan untuk bertanya, maka bertanyalah gitu. Hal yang mau kamu tanyakan. Gitu. Jangan kemudian kayak mendem sendiri. Yang bisa kamu tanyakan apa? Kamu bisa nanya email dari HR-nya karena kamu mau kirim thank you email. Kamu bisa nanya pekerjaan ini tuh targetnya itu dianggap suksesnya itu seperti apa? Pekerjaan ini tuntutannya seperti apa? Pekerjaan ini tantangannya seperti apa? Gitu. Saya akan bekerja dalam tim yang seperti apa? Gitu-gitu. Itu tuh wajar banget untuk ditanyakan dan nggak tabu lagi, teman-teman. Nah, jadi kalau kamu dapat interview nanti, ketika diberikan momen atau diberikan kesempatan untuk bertanya, maka bertanyalah, jangan diem aja. Oke? Berikutnya, setelah 14 hari berlalu dari sesi interview, ini adalah waktunya untuk nge-send follow up email ke HR. Yang harus kamu lakukan pertama, formatnya adalah kamu memperkenalkan diri, kemudian kamu reminder, kamu interview kapan, hari apa, jam berapa, kemudian kasih lagi feedback kamu, dan kemudian tegesin lagi, looking forward to hear from you, gitu. Ditunggu banget nih jawabannya Mbak, jadi aku diterima atau enggak. Kenapa 14 hari? Jadi gini teman-teman, di dalam bisnis, di balik pintu HR, kita itu biasanya ngadepin sesi interview, hasil interview itu paling lama itu 14 hari gitu. Jadi kalau kamu akan move ke stage berikutnya, biasanya itu dalam waktu 7 atau 14 hari kamu akan dapat feedback. Tapi gue tidak menutup kemungkinan ada beberapa perusahaan besar yang memang lebih complicated recruitment flow-nya, mereka itu bisa sampai 1 bulan gitu. Nah, idealnya 14 hari gitu. Jadi ngirim email follow up di 14 hari di minggu kedua setelah kamu interview itu wajar banget gitu. Kamu cuma reminder aja, and it's okay. Itu namanya juga usaha, ya kan? Next, ternyata setelah 14 hari tidak ada jawaban apa-apa. Sampai move ke 30 hari. Ini waktunya untuk kalau kata Pamungkas, I love you but I'm letting go. Nah, menurut gue email ini penting. Tapi kalau kamu tanyain ke rekan-rekan yang lain, mungkin pendapatnya berbeda dengan gue. Jadi ini benar-benar personal opinion. Dan buat gue sebagai HR ini memberikan kesan dan juga menyambung silaturahmi. Dan kenapa email 30 hari ini penting? Yang pertama, kamu tahu kamu tidak dapat jawaban dari hasil interviewnya. Tidak ada yes, tidak ada no. Gitu. Tapi di satu sisi, kamu tidak menutup pintu networking-nya. Karena itu yang sebenarnya kamu butuhkan. Gitu. Karena nggak tahu, setahun, 2 tahun ke depan, mungkin kamu akan come across with this company. Mungkin kalian punya project bareng, mungkin kamu malah jadi akhirnya beneran kerja di situ dengan role yang berbeda, atau mungkin nanti malah kamu bisa akuisisi perusahaan itu, who knows. Tidak ada yang tahu. Gitu. Jadi, 30 days email ini adalah sebuah usaha untuk tetap menyambung networking. Karena di dalam dunia profesional, networking is a key. Jaringan itu adalah kunci. Gitu. Dan meninggalkan kesan yang baik adalah sebuah cara untuk kamu menjaga jaringan tersebut. So, let's wrap it up. Gitu. Kamu send email lagi, introduction lagi, reminder lagi kapan interviewnya, kasih feedback lagi,
kemudian berterima kasih untuk experience-nya, interviewnya, dan bilang kayak looking forward for another opportunity. Dan fun fact, salah satu graphic designer gue di kantor itu gue hire ketika gue ingat dia pernah ngirimin 30 days email dia ke gue. Meskipun tidak totally 30 hari ya. Jadi waktu itu dia apply untuk magang, kemudian dia tidak pas di gue. Dan gue saat itu banyak banget pekerjaan, numpuk banget, dan gue cuman sendirian di HR waktu itu. Jadi gue nggak sempat kirim rejection email. Kemudian suatu hari dia kirim thank you kayak ya terima kasih for the interview experience gitu, mungkin kita nggak berjodoh gitu. Jadi dia yang nge-wrap up sendiri hasil interviewnya dia gitu. Dan gue jadi inget sama dia. Kemudian selang 6 bulan berikutnya, jadi dia udah lulus waktu itu, gue ternyata butuh graphic designer full timer, bukan intern lagi. Dan dia adalah orang yang pertama muncul di kepala gue. Kemudian akhirnya gue ngontak dia, kita interview lagi, dan ternyata dia udah banyak improvement dari terakhir kali kita ngobrol. Dan akhirnya gue nggak ragu untuk nge-hire dia jadi full timer. Sekarang dia jadi graphic design full time. Nah, itulah kenapa di sini 30 days email ini tuh sangat penting. Karena gue punya good impression dan gue rasa ini metode yang bisa banget kalian lakuin. Gitu. Oke. Next. Finalnya adalah job offering. Dari job offering, sebenarnya ada 3 hal yang akan kamu lakukan antara kamu menerima itu langsung, kamu decline atau nolak, atau negosiasi. Nah, kalau misalnya setelah kamu terima job offering, yang harus kamu lakukan pertama kali adalah membaca itu dengan seksama. Gitu. Kamu baca, di situ biasanya dituliskan nanti kamu ngantor di mana, kemudian apa saja benefit yang kamu dapatkan, kesehatan kah, cutinya seperti apa, kemudian gajinya yang ditawarkan seperti apa, kemudian kewajiban kamu, misalnya kamu bekerja berapa lama nih dalam 1 minggu, 1 minggu itu berapa hari, 5 hari kah kerjanya atau gimana, atau ada shift-nya gitu. Kemudian biasanya kayak ada probation-nya 3 bulan atau langsung 12 bulan kontraknya, itu harus kamu baca dengan seksama. Dan misalnya ada kalimat ataupun ada hal yang tidak kamu mengerti dari offering letter tersebut atau PKWT, perjanjian kerja kamu harus banget nanyain itu ke HR. Jadi, jangan tanda tangan sebuah offering letter kalau misalnya masih ada hal yang tidak kamu mengerti. Dan ini sering sekali jadi kendala ataupun jadi kesalahan teman-teman di luar sana, terutama untuk yang baru dapat first offering letter gitu. Nah, kenapa ini jadi krusial? Karena apa yang akan jadi keberlangsungan kamu di perusahaan itu akan sangat ditentukan dari job offering ini, dari offering letter ini. Jadi kalau kamu tanda tangan tiba-tiba tanpa mengerti isinya, bisa jadi nanti itu bumerang di kamunya di kemudian hari. Gitu. Oke. Next. Itu kalau kamu terima gitu. Begitu kamu tanda tangan. Next-nya adalah ya kamu decline, kamu menolak. Mungkin tidak ada ekspektasi yang ketemu di sini gitu. Dan yang ketiga, negotiation gitu. Teman-teman job seeker yang baru banget nyari kerjaan full time itu sering banget galau ke gue nanya, emangnya kalau masih first job boleh nego ya? Jawaban gue adalah boleh dong, masa enggak? Tapi tahu caranya. Nah, di dalam negosiasi kamu harus tahu apa yang jadi concern kamu. Dan di sini honesty is the best policy. Kejujuran. Jujur dalam arti apa? Jujur, kenapa kamu butuh negoin hal itu? Apa situasinya? Nah, kalau misalnya situasinya adalah salary, 30% ini berlaku untuk yang sudah pengalaman ya, setidaknya punya pengalaman kerja sebelumnya. Gitu. Kamu wajar banget nego 30% increment. Tapi ini bukan berarti langsung 30%. Jadi nggak misalnya gaji kamu 1 juta nih sekarang, kemudian kamu nego, kamu dapat tawaran pekerjaan di angka 1,1 gitu. Kemudian kamu nego langsung 1,3 juta, lompat 200.000 gitu. Nah, baiknya perhitungannya adalah ketemu di tengah. Oke, dia nawarin 110, kamu maunya 1,3 gitu. Ya udah coba ketemu di 1,2. Itu seninya negosiasi. Nah, ini beda cerita kalau kamu udah punya pengalaman kerja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, it's totally different. Kamu bisa bener-bener nekenin 30% kamu. Tapi untuk 2 tahun pertama professional experience kamu, you have to be humble with yourself gitu. Karena 2 tahun pertama itu biasanya yang diincar adalah pengalaman. Untuk masalah salary
gue yakin akan nyusul nanti, tapi nggak saat itu juga, gitu ya. Jadi butuh kesabaran juga dan butuh seni nego juga yang baik, gitu ya. Next-nya, ketika kamu nego, kamu harus tahu identifikasi value kamu tuh apa dan achievement kamu apa, karena itu yang akan jadi kamu kedepankan. Dan yang ketiga, yang sering jadi isu adalah jarak, gitu. Mungkin jaraknya terlalu jauh dari rumah kamu, kantornya gitu ya. Mungkin kamu harus ganti-ganti public transport gitu. Well, balik lagi, waktu kamu interview, harusnya kamu udah tahu di mana kantornya. Karena harusnya kamu googling dulu dong tentang perusahaannya. Kalau kamu tahu ternyata jaraknya terlalu jauh dan itu cuma jadi beban kamu, ya baiknya interviewnya itu tidak perlu dilakukan dengan bilang, oh ternyata kantornya kejauhan. Gitu. Nah, kalau itu tidak jadi isu dan sebenarnya bisa kamu handle, misalnya kamu dengan ngekos gitu. Gue sangat menekankan jangan biarkan jarak itu ngeblok kamu. Gitu. Apalagi misalnya kamu tinggal di Jakarta, terus kamu dapat kerjaan pertama di Kalimantan gitu misalnya. Tapi bagus banget nih perusahaannya gitu. Tapi kamu takut jauh dari keluarga karena kamu tidak pernah tinggal kos gitu misalnya ya. Well, gue akan dorong kalian untuk ya udah sana ke Kalimantan, coba hidup sendiri gitu. Karena akan selalu ada pengalaman pertama di semua hal, termasuk jauh dari rumah. Dan mungkin momen ini adalah jadi momen gold-nya kamu, momen emasnya kamu untuk belajar coba jadi mandiri jauh dari rumah dan mulai bertanggung jawab pada diri kamu sendiri. So don't let the distance block you away. Nah, yang keempat, sebenarnya kamu harus tahu prioritas kamu tuh apa. Kamu mentingin ngincer perusahaannya, kamu ngincer pengalaman di perannya, kamu ngincer pertemanannya, karena biasanya ada yang ngantor pengennya sama teman-teman gitu. Atau kamu prioritasnya apa nih, gaji atau gimana gitu. Jadi ketika nego, pastikan kamu tahu prioritas kamu apa. Nego gaji karena prioritasnya adalah gaji, karena ternyata gue sandwich generation Kak. Gue punya kewajiban untuk membiayai kuliah adik gue gitu. Nyokap bokap gue mungkin butuh medical attention saat ini, jadi butuh dana lebih gitu. Ya udah katakan itu ke HR gitu. Kenapa lu minta dia kesekian? Karena saat ini tanggungan lo tuh banyak dan lo butuh banget untuk bantu itu dan butuh banget kalau menurut perusahaan memang I deserve this position, ya please kindly consider this negotiation because I really need it. Dan itulah kenapa honesty is the best policy, teman-teman. Katakan apa yang jadi prioritas kamu saat itu. Dan yang kelima, communicate. Dalam arti, kalau kamu begitu dapat satu tawaran dan tidak seret, kemudian kamu diem aja, itu kamu menutup kemungkinan negosiasi. Akan beda ceritanya ketika kamu open untuk negosiasi, gitu. So, tetap jaga komunikasi, apapun itu concern kamu, gitu. Karena itu kuncinya nego. Itu dia. Next, apa yang terjadi setelah semua offering ini terselesaikan? Onboarding atau probation. Bahasa yang belakangan dipakai itu onboarding ya. Probation itu kalau misalnya gue baca di Harvard Business School, sebenarnya 45 harinya kritikal. Karena di antara 45 hari kamu hari pertama di kantor, ada 22% orang-orang yang memutuskan untuk mundur dari posisi tersebut. Gitu. Nah, 22% itu angka yang sangat tinggi, teman-teman. Nah, kenapa? Bisa jadi banyak hal. Nah, di sini yang mau gue highlight adalah kalau di Indonesia itu lebih dikenal dengan probation atau hari 90 hari kamu di kantor. Nah, jadi apa yang akan menjadi nilai atau menjadi penilaian dari perusahaan meluluskan kamu di probation dan sukses onboarding. Jadi ini yang akan terjadi di 90 hari awal kamu di kantor. Untuk bulan pertama, kamu hanya akan melakukan belajar. Gitu. Dari mulai tune in dengan alat kerjanya, kemudian mengenal produknya, sampai dengan adaptasi dengan perusahaannya, dengan teman-teman kamu, dengan lingkungan pekerjaannya, sampai pada satu titik kamu nge-complete satu pekerjaan tapi proyeknya sebenarnya kecil. Tapi di situ kamu bisa membuktikan kalau kamu bisa kerja. Small project-nya tuh se-small apa sih? Ya apapun bisa jadi. Misalnya dulu waktu gue kerja pertama, gue tuh nggak bisa pakai mesin fotokopi. Kemudian gue dapet satu momen di mana gue harus nge-copy dokumen yang tebelnya itu sekitar 3-40 halaman dan gue berdiri di depan mesin fotokopi ada kali 1 jam cuman buat mencet-mencet doang, itu tuh gimana? Itu. Jadi buat gue itu udah semua project ya untuk anak yang baru banget kerja gitu.
akhirnya ada orang baik yang menolong gue dan ngajarin gue gimana cara ngecilin dokumen, bikin itu jadi front and back dan lain-lain. Sampai akhirnya gue bisa fotokopi dengan benar sendiri gitu. Dan FYI, zaman sekarang lo tuh fotokopi nggak dibantuin, tapi lo harus bisa ngefotokopi dokumen lo sendiri gitu. Nah, di minggu kedua itu masalah relationship dan kredibilitas. Hubungan dan juga kredibilitas ini yang pastinya harus kamu bangun dengan tim kamu. Kamu bayangin kenal dengan orang baru, banyak orang dalam satu bersamaan, dan kamu harus ingat namanya siapa, posisinya di mana, kerjanya di lantai berapa, dan kamu ke dia urusannya nanti untuk hal apa, gitu. Nah, di sana kamu akan mulai belajar proses rutin dari kamu ngelarin kerjaan kamu. Nah, di situ biasanya manajer kamu tuh akan mulai ngasih long term responsibility, gitu. Long term-nya bisa se-long term apa? Ya bisa macam-macam, mungkin laporan bulanan, mungkin pitching klien gede, mungkin kamu harus kerja sama tim untuk dapat satu campaign tertentu atau bikin karya tertentu gitu. Nah, di minggu kedua ini biasanya mulai ngerjain project-project yang lebih gede. Nah, di bulan ketiga itu waktunya untuk eksperimen dan juga berinovasi gitu. Kamu mulai bisa untuk juggling satu tanggung jawab ke tanggung jawab yang lain, dan kamu udah mulai bisa independen nih, kalau gue butuh apa, gue ke siapa. Kalau misalnya gue mau nanya ini tentang hal ini, gue harus kontak siapa, gitu. Nah, itulah kenapa di 90 hari pertama ini adalah 90 hari yang penting buat kamu. Oke. Next. Ini adalah hal yang gue dan rekan-rekan gue harap kita tahu, ataupun orang di luar sana tahu sebelum kita move ke real job-nya kita. Nah, dua hal ini kelihatannya remeh, tapi percayalah ini sangat-sangat penting banget teman-teman. Yang pertama adalah masalah personal development. Dan kenapa ini gue taruh di ranking pertama? Karena apa yang jadi hasil kerjaan kamu, kalau kamu melakukannya dengan tidak hati yang bahagia, gitu, dengan paksa, nggak ada happy-happy-nya, gue bisa jamin kerjaannya itu pasti nggak work excellence, pasti nggak sebagus kamu ngerjainnya waktu happy. Dan itulah kenapa sebelum kamu bisa nanti loncat ke dunia profesional, yang akan gue share di sini yang pertama adalah pagi kamu sebelum berangkat ke kantor atau pagi kamu sebelum kamu mulai meeting pagi itu adalah waktu-waktu yang berharga buat kamu bangun mood. Gitu. Kamu harus tahu rutin kamu tuh seperti apa ketika pagi. Apakah bangun tidur langsung mandi atau bangun tidur ngopi dulu baru mandi atau bangun tidur kemudian mandi, kemudian sarapan, ngopi, baca sesuatu dulu baru kerja atau gimana, gitu. Jadi habit kamu ketika bangun pagi itu mulai harus kamu bisa tata dengan baik dan disesuaikan dengan jam kerja kamu untuk membangun mood untuk bekerja. Dan yang kedua jangan lupa makan, gitu. Banyak banget orang yang remehin makan siang, milih hajar jam makan siang, makan nanti sore aja, nggak usah sarapan. Makan malamnya telat banget, itu salah banget teman-teman. Itu tidak akan terasa efeknya di umur 20 tahun. Tapi begitu kalian udah 30 tahun ke atas, kalian mulai berasa internal organ kalian itu menjerit akan hal-hal yang kamu abaikan saat kamu di umur 20 tahun. Kamu yang nge-skip lunch, kamu yang kebanyakan minum kopi, kamu yang kebanyakan merokok, itu mulai berasa. Gitu. Itulah kenapa ketika nanti kamu kerja dan masuk ke dunia kerja, waktunya makan siang, makan. Makanlah sesuatu untuk jadi tenaga kamu. Meskipun kamu tahu, oke, gue nggak lapar sih, jadi gue kerja aja. No, enggak. Tetap makan sesuatu, karena kamu tidak akan merasakan itu dalam waktu dekat. Kamu baru akan merasakan itu nanti. Dan begitu udah nanti, itu udah telat. Gitu. So, eat something. Ya. Yang ketiga, gosip kantor itu akan selalu jadi hal yang kayak lambe turah. Dan ingat, gosip kantor itu, kamu nggak tahu fakta, dan kamu tidak tahu yang benarnya itu gimana. Jadi ibarat kata kamu ke-trigger untuk ngedengerin gosip, itu kamu udah masuk ke dalam circle gosip. Yang mau gue tekankan di sini adalah untuk tahu beberapa isu yang mungkin ada impact-nya ke kamu secara langsung itu perlu. Tapi untuk kayak ngomongin orang, ngomongin atasan kamu, itu baiknya kamu bener-bener bisa ngefilter dengan baik orang yang kamu ajak ngobrol. Gue tahu nanti ada waktunya kamu burn out, kamu stres, kamu butuh curhat, tapi curhatlah dengan orang yang bisa jaga rahasia kamu dengan baik. Karena kalau enggak, apa yang kamu curhatin cuma jadi gosip, kemudian kedengeran sama bos kamu atau dengan teman kamu, kemudian mereka nggak terima, kemudian ngelaporin ke HR.
something is going bad. Gitu. Jadi hati-hati dalam bergosip di kantor. Yang keempat, kalau kamu butuh pertolongan, minta tolong. Jangan sok jago, jangan sok kuat. Gitu. Karena nanti ada waktunya ketika kamu sok kuat dan kamu meremehkan pertolongan orang lain, kamu nanti malah jadi keteteran sendiri dan itu nggak bagus. Dan itu nggak cuma ngefek ke kamu, itu ngefek ke orang lain juga. Jadi kalau kamu butuh bantuan, ask for help. Jangan sok-sokan jadi gue bisa kok, gue bisa. Gitu. Ya, karena pekerjaan itu udah dibagi-bagi. Ini kerjaan siapa, ini kerjaan siapa, ini kerjaan siapa. Maka udah lumrah kita untuk kerja bareng-bareng, bukan kerja individual. Yang kelima, kamu akan kelelahan banget. Dan ini benar. Cara ngakalinnya cuma istirahat aja gitu. Dan kelelahan itu gue berharap tidak terjadi setiap hari, tapi itu pasti terjadi setidaknya dalam 1 bulan itu pasti ada masanya kalian tuh lelah banget dan kalian kayak butuh istirahat seharian 2 hari itu wajar banget teman-teman. Itu bukan berarti kalian lagi nggak produktif, enggak. Kalian kelelahan dan kalian butuh istirahat, jadi tidur, and that's okay. Nah, ini masuk ke career development hubungannya. Gitu. Yang pertama, untuk career development, kayak tadi gue bilang, ketika interview selalulah bertanya. Nah, yang kedua, ketika kamu masih dalam membangun karir 1-2 tahun kamu, yang ke depan itu adalah experience money. Percaya sama gue, duitnya akan datang sendiri ketika orang melihat value kamu tuh udah di mana. Bahkan biasanya kita nge-under value diri kita sendiri. Ah enggak, gue deserve 10 juta udah cukup. Menurut kamu, tiba-tiba kamu interview di tahun ketiga kamu berkarir, kemudian kamu ditanya, oke gajinya mau berapa? 10 juta aja mas, tiba-tiba ada yang kasih 20 juta. Karena kita tuh cenderung untuk nilai diri kita tuh sekeras itu teman-teman. Gitu. Penilaian itu ternyata bisa dinilai lebih baik sama orang lain. Ternyata you deserve more. Tapi itu nanti. Jadi untuk tahun pertama dan kedua, gue selalu menyarankan fokusnya ke pengalaman. Dan yang ketiga, I need mentor. Dalam arti, ketika kamu masuk dalam satu lingkungan kerja yang baru, kamu nanti akan di-attach sama satu orang. Dan itu yang nanti akan jadi mentor kamu. Nah, di mentor ini, kamu gali semua pengalaman dia, kamu gali semua wisdomnya dia, kamu gali rutinitas kerja di sini tuh gimana. Gitu. Karena kamu tidak akan sulit sekali survive kalau kamu sendirian. Itulah kenapa perusahaan itu biasanya ngasih mentor. Dan mentor ini digunakanlah dengan baik. Gitu ya. Bangun networking, bangun juga karir relationship-nya dengan dia, bonding juga dengan dia. Because you need this person. Dan yang keempat, dalam arti go hard or go home adalah gini. Nanti ada kalanya kamu merasa kayak gue harus lembur terus. Nah sebenarnya balik lagi, kamu kecapean. Gitu. Kamu udah kerja keras dari jam 8 sampai jam 3 sore. Kemudian kamu tiba-tiba harus ngelembur sampai jam 9. Ya udah sampai jam 9 aja ngelemburnya, jangan dipancing sampai jam 11, jam 12. Kalau bisa kerja aja di rumah gitu. Tapi memang ada beberapa pekerjaan yang mau nggak mau kamu harus lembur banyak. Tapi go hard or go home. Begitu kamu udah lembur ngajar banget semingguan itu, kamu deserve 1 hari atau 2 hari di mana kamu istirahat total supaya kamu bisa recovery. Gitu. Jadi suka senang kerja boleh, tapi jangan lupa istirahat. Gitu. Nah, ini sepertinya adalah salah satu slide terakhir gue. Apa yang terjadi kalau misalnya gue nggak suka kerjaan gue? Kenyataannya adalah teman-teman, even bad jobs create good opportunity. Kenapa? Karena banyak momen yang sebenarnya di dalam bad jobs ini kamu dapat sebuah value yang kamu nggak akan dapat itu mungkin di kantor lain. Dan kamu di sana, kamu banyak mendengarkan untuk mengerti. Kenapa? Karena akhirnya kamu mengerti kalau ini tuh bad jobs buat kamu. Itu artinya kamu listen to understand. Gitu. Coba ngerti kenapa ini bad jobs buat kamu. Catat apa yang tidak kamu sukai. Dan ketika kamu ada kesempatan untuk cari kerjaan lagi, kamu note ketika, oh gue gak suka gini nih, gue gak mau lagi kerja kayak gini. Dan yang ketiga, sebad-badnya jobs itu, kamu akan tetap bernetworking dengan orang-orang. Orang-orang yang udah kamu kenal di sana tetap jadi networking kamu, terlepas dari pekerjaannya. Jadi jangan biarkan networking ini terlepas begitu saja. Dan yang keempat, kamu jadi tahu limit kamu di mana. Oke, limit gue cuman lembur sampai jam 12. Lewat dari itu udah dijamin gue tipes. Itu contohnya tahu limit kamu. Dan dalam kerja, untuk tahu limit kamu sendiri itu sangat-sangat penting.
Karena kalau kamu tidak tahu, orang akan terus nge-push kamu sampai akhir, ibarat kata pahitnya ya. Kalau misalnya kamu kenapa-napa, kamu sakit, kamu resign, perusahaan tinggal tinggal cari gantinya kamu. Sementara kamu yang suffer dengan efeknya, gitu. Jadi tahu kepentingan perusahaan oke, tapi juga tidak mengindahkan kepentingan kamu sendiri. Oh, ada satu lagi ternyata. Career or passion? Ini pertanyaan yang standar yang sering gue terima, dan ini butuh kayak untuk direnungkan ya. Ada orang yang teman-teman yang nanya, Kak, gue harus ngikutin passion gue nggak sih? Nah, jawaban gue bisa ada dua. Tipenya itu ada dua, promotion fokus atau prevention fokus. Maksudnya apa? Nah, passion kamu apa? Passion gue misalnya ada yang jawab, passion gue jadi artis, Kak, jadi content creator. Gitu. Oke. Apakah kamu butuh promosi? Dalam arti kalau kamu kerja di korporasi, itu ada yang namanya promosi. Apakah kamu merasa butuh achieve tertentu gitu? Kalau udah jadi digital content creator, udah endorse-annya sekian miliar, apakah masih butuh promosi atau itu udah cukup buat kamu? Gitu. Kalau jawabannya adalah cukup, ya berarti cocok. Gitu. Silakan follow your passion. Nah, tapi kalau kamu orang yang profession fokus, dalam arti, iya Kak, gue mau jadi digital content creator, tapi gue takut gue kalah sama yang lain, kemudian gue jadi nggak punya penghasilan. Gitu. Nah, itu nggak ada ketakutan. Nah, berarti kamu orangnya adalah profession fokus. Kamu ada pikiran untuk ngeprevensi satu hal buruk untuk terjadi dalam diri kamu. Itu artinya bukan berarti kamu nggak boleh ngikutin passion kamu. Kamu boleh ngikutin passion kamu, tapi kamu punya planning lain. Oke, jadi digital content creator, tapi kamu juga kerja full time, kerja kantoran, karena kamu butuh kepastian untuk dapat gaji bulanan. Jadi ibarat kata, kalau misalnya kamu nggak dapat endorsean lagi, kamu nggak bisa bikin konten berbayar lagi, kamu masih ada kerjaan lain yang bisa menyokong kehidupan kamu. Gitu. Nah, ada lagi yang nanya, aku nggak mau kerja Kak, itu wajar nggak sih? Apa gue sakit ya? Apa gue ini ya, demotivated ya? Jawabannya, it is okay to feel that you don't want to work. Tapi sebabnya apa? Kamu nggak mau kerja di bawah orang lain atau gimana? Apakah kamu nggak mau kerja karena kamu memang sebenarnya ada bakat jadi entrepreneur? Atau kamu sebenarnya butuh challenge yang baru? Atau sebenarnya karir kamu yang sekarang itu nggak cocok buat kamu? Nah, switching career itu sangat biasa banget. Dulu gue translator, kemudian gue switch career jadi orang HR, dan itu possible gitu. Ternyata waktu jadi translator, gue sempat burn out banget, dan akhirnya kerjaan gue nggak oke, dan akhirnya gue eksplorasi. Dan ketemulah di HR ini. Dan ternyata di HR cocok. Gitu. Gitu konsepnya ya. Terus ada juga yang cerita, Kak, gue nggak tahu passion gue apa. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah explore. Tapi dalam eksplorasi itu kamu harus mau ambil resiko. Misalnya, gue gak tahu nih mau jadi kerja apa, gak tahu passionnya apa, jadi gue apply aja semuanya. Terus terima sama satu pekerjaan, ya udah dijalani dulu, dirasain dulu, ambil dulu resikonya untuk ngerasain gue cocok gak di sini. Gitu. Atau kamu be the jack of all trades, kamu coba semuanya. Oke, mungkin di kantor kamu kerjanya jadi orang pajak, tax konsultan. Tapi di satu sisi kamu punya toko juga, kamu punya e-commerce, kamu jual hasil karya kamu. Mungkin kamu suka painting, mungkin kamu suka bikin masak, kamu suka baking. See? Jadi the jack of all trades, explore semua. Kemudian ada lagi istilah work hard, play harder. Ini mitos atau fakta? Oke, faktanya teman-teman ya. Ketika lo lagi dikejar kerjaan banget, lo akan punya minim waktu untuk bersosialisasi. Di satu sisi, kalau lo kasihkan main, lo jadi nggak fokus sama kerjaan lo. Nah, ini balik lagi ke work-life balance. Gitu. Kamu butuh kerja, tapi kamu juga butuh senang-senang bersosialisasi. Nah, cuman kamu sendiri yang tahu porsinya seperti apa. Dan ketika nanti ada waktu yang tidak seimbang atau jomplang, itu sebenarnya nggak apa-apa. Karena di kemudiannya, itu pasti nanti akan jomplang lagi ke salah satu sisinya. Mungkin minggu ini gue harus kerja berat banget, tapi minggu depan tiba-tiba gue leleh, ya gue pulang on time jam 6, dan gue bisa main sama teman-teman gue. Gitu. Akan selalu ada posisi di atas atau di bawah, tapi bukan berarti kamu lupa untuk having fun, tapi juga tidak berarti kamu lupa dengan kewajiban kamu. Oke, gue rasa that's all. Aku kembalikan lagi ke Mas Afif, sementara aku izin untuk minum dulu. Terima kasih.
Oke, mantap. Terima kasih Kak Dinar. Keren banget. Semuanya isinya jadi insight baru kalau buat aku ya, menurut aku. Nggak tahu teman-teman nih. Jadi nanti mungkin kita akan ulik lebih lanjut di tanya jawab. Aku dapat quotes baru by the way teman-teman buat hari ini. Suka kerja boleh, tapi jangan lupa istirahat tuh. Yang sering kedengeran di kita kan kerja 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 tipes ya. Itu Iya kayak benar. udah Itu gaya hidup moto ya. yang iya, udah sering banget kedengeran di sekitar kita. Oke teman-teman, mari kita buka sesi tanya jawab kurang lebih nanti sampai 17.13 lah. Silahkan kalau ada yang mau tanya jawab, kalau ada yang mau bertanya. Oke nih dari Mia langsung. Aku izin bacain ya Kak. Halo Kak Dinar, Boleh. aku mau tanya, kalau Kakak melihat realitas saat ini, posisi apa yang paling dibutuhkan oleh sebagian besar perusahaan? Wih keren nih. Lalu, adakah skill dasar yang harus dikuasai sebelum kita apply kerja? Kalau ada, apa saja? Makasih, Kak. Oke, silahkan Kak dijawab. Oke, thank you Mia pertanyaannya. Wah, realitas saat ini posisi apa yang paling dibutuhkan? Gini, kita balik ke 15 tahun ke belakang. 15 tahun ke belakang itu tidak ada posisi sosial media spesialis. Tidak ada posisi ads performance, tidak ada posisi account optimization, tidak ada posisi influencer, KOL spesialis yang ada hubungannya sama sosial media itu tuh nggak ada karena sosial media tidak eksis 15-10 tahun ke belakang gitu. Nah, jadi kamu harus fokusnya adalah ke industri trennya, bukan ke perannya. Peran itu bisa diciptakan dan akan selalu ada hal yang baru gitu. Kita sekarang udah masuk di digital dan kamu kalau mau terus ikutan tren, kamu harus bisa untuk upgrade diri kamu sendiri. Gitu. Kamu lihat hal baru, oh Instagram sekarang udah ada fitur untuk bikin reel. Twitter udah bisa bikin reel. Kemana-mana ada Clubhouse gitu-gitu. Nah, kamu lihat potensinya. Apakah suatu hari nanti, katakanlah suatu harinya itu tuh bukan tahun depan, tapi kayak seminggu ke depan, kita lihat nih, orang-orang akan setekun apa dengan tren ini. Dan apakah dari ketekunan tren ini nanti akan tercipta satu posisi baru. Nah, di posisi baru itu, yang akan dicari adalah orang yang bisa, bukannya spesialis ya, yang bisa dan ngerti dulu. Karena spesialis itu tercipta setelah kamu menjalani itu dalam hitungan tahunan. Nah, orang yang bisa doang, itu tiba-tiba bisa dapat kerjaan dan cuma dia yang bisa ngerjain itu. Gitu. Jadi fokusnya adalah kamu baca tren industrinya. Nah, karena sekarang digital, semua perusahaan go digital sekarang. Kemudian dengan pandemi ini tidak ada tanda-tandanya kita akan balik lagi ke tatap muka dalam waktu dekat sepertinya. Dan mulai banyak semuanya dibikin serba digital, semuanya dibikin serba dari meeting di ruangan jadi meeting di Zoom, meeting di Google Meet kayak kita. Dari acara di auditorium hotel sekarang cuma butuh Zoom Premium, cuma butuh Google Meet Premium gitu kan. Itu ada teknikal-teknikalnya yang tidak semua orang mau ngulik, dan orang yang nggak mau ngulik ya nggak bisa, tapi orang yang ngulik pasti nanti akan ada jalan rezekinya di sana. Nah, yang kamu harus perhatikan itu trennya. Nah, sekarang itu trennya adalah ya semuanya go digital, jadi orang-orang tuh berlomba untuk ngerti Google Analytics, orang-orang berlomba untuk bisa data analisis, orang-orang berlomba untuk bikin website sekarang gratis, gretongan, tapi kan tidak semuanya bisa ngedesain website dengan apik. Nah, itu balik lagi harus diulik gitu. Ada sosial media gitu, kita lihat ini sosial media lagi ngetren saat ini apa nih. Twitter tiba-tiba naik lagi, kemudian Instagram sekarang katanya like-nya mau dihilangin nih, like button-nya. Kemudian nah gimana brand bisa nilai itu kalau produknya itu dapat good impression kalau like button-nya hilang. Nah, siapa tahu dari kegalauan kamu saat malam mau tidur, oh iya ya, gimana ya brand tahu kalau impression-nya bagus tapi like-nya nggak kelihatan ya. Coba dipikirin hal-hal yang kayak gitu. Dilihat dari sekitar kita dulu aja, yang biasa kamu gunakan sehari-hari. Karena suatu hari nanti, dan suatu hari nanti itu bisa aja minggu depan, akan muncul satu kerjaan baru yang sebelumnya nggak ada. Gitu. Kayak talent acquisition. 5 tahun, 10 tahun yang lalu tuh HR ya HR aja. Udah, nggak ada talent acquisition, nggak ada recruitment spesialis gitu. Nggak ada career advisor gitu. Semua HR itu kerjaannya yang ngerekrut. Sekarang HR yang rekrut sama HR yang ngerjain gaji itu beda orang gitu, dan tuntutannya tuh beda gitu. Seperti itu teman-teman, fokusnya ke sana ya.
Coba dibaca industrinya gimana, dan juga lihat sekeliling kamu kebutuhannya apa, ada demand apa, dan kira-kira ada role apa yang bisa kamu ambil di situ untuk bisa dulu di satu hal yang orang lain mungkin belum bisa, gitu Mia. Nextnya pertanyaannya tadi skill ya, skill dasar sebelum apply kerja. Satu doang jawabannya, komunikasi. Kenapa? Saat kamu interview, itu yang kamu andalkan adalah komunikasi verbal kamu. Gitu. Kalau kamu merasa kamu bukan orang yang bisa berbicara lancar dan tidak terbata-bata, dan kayak butuh waktu lama untuk bikin satu statement atau masih agak ragu untuk mengatakan opini, coba belajar dari sekarang untuk lebih pede, latihan, setidaknya memperkenalkan diri sendiri untuk interview. Karena pertanyaan pertama pasti kayak gini, "Oke, tell me more about yourself." Nah, jawab apa tuh gue? Gitu. Atau enggak ditanya kayak tentang, "Oke, kamu kenapa kerja milih jadi programmer? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak jadi cyber security?" Itu kan harus kamu ungkapkan dalam kata-kata, bukan dalam sebuah CV doang yang ditulis, gitu ya. Nah, itulah kenapa komunikasi itu penting. Jadi belajar untuk udah banyak banget di YouTube cara berkomunikasi dengan baik, cara mempraktikkan komunikasi gitu. Kemudian yang ketika kamu udah masuk ke kantor, komunikasi dengan orang kantor itu juga akan jadi PR buat kamu. Komunikasi tentang kerjaan itu udah nggak bisa basa-basi. Sorry nih gue tanya lu lagi ngapain gitu. Lagi kerja gitu. Oh lagi kerja ya. Oh oke deh gitu. Kalau digituin gimana? Padahal kamu butuh ada satu hal yang kamu cross check ke dia. Cuma karena jawabannya kayak gitu dan pembukaan kamu seperti itu, jadi kan tidak kemana-mana. Nah, komunikasi itu penting. Kayak langsung to the point. Sorry nih Mas Afif, gue liat lagi sibuk ya. Gue minta waktu 2 menit aja. Ini ada yang mau gue tanya ini gitu. Oh, oke, gimana? Orang lihat urgensinya kamu. Orang lihat pesan yang kamu sampaikan to the point dan langsung ada intinya. Gitu. Gue tahu dengan budaya kita ketimuran kita itu ada tata krama, ada basa-basi, itu bisa disesuaikan. Tapi dalam jumlah yang padat gitu ya. Jadi belajar dulu komunikasi, berkomunikasi ngobrol yang baik, pemilihan kata kamu gitu. Waktu interview masa mau bilang, "Iya Mbak, gue juga nggak tahu ya kenapa gue apply di sini. Ya karena gue lagi cari kerjaan aja." Nggak gitu Jamilah, nggak gitu jawabnya. Gitu. That's why komunikasi itu penting. Jadi coba digali lagi sekarang komunikasinya, yang udah pede ngomong, yang udah bisa cuap-cuap. Nah, biasanya jatuhnya nanti apa yang dia katakan, dia nggak ngeh dia ngomong apa. Itu yang harus dikendalikan. Kamu harus tahu apa statement yang keluar dari mulut kamu. Karena kadang-kadang kita terlalu hype ya, terlalu senang jadi ngomongnya, ya udah, oh iya gini. Tahu ada rahasia perusahaan kebocor di situ. Ada hal yang harusnya kamu gak cerita, keselip di situ. Terus jadi omongan orang lain. Terus kamu gak gitu, oh gue pernah ngomong kayak gitu ya. Nah, itu untuk yang udah pandai berkomunikasi, coba dilatih lagi untuk paham banget dengan kalimat atau kata atau statement apa yang keluar dari mulut kamu. Gitu. Itu ya Mia jawabannya. Semoga membantu ya. Oke. Mantap pertanyaan dari Mia. Oke, next nih sepertinya ada yang raise hand dari Ulia. Boleh. Silahkan Uli. Oke, halo Kak, kenalin aku Ulia. Jadi aku mau nanya, tadi aku habis dengar biodatanya dari Haris itu bilang kalau Kakak dulu kan translator, terus jadi ke arah HR gitu, HR gitu kan. Nah itu kan maksudnya kalau misalnya kita switch karir itu pasti kita butuh sesuatu yang bisa meyakinkan HR-nya itu, misalnya ya untuk meyakinkan HR-nya kalau ya walaupun kita switch karir kita bisa gitu maksudnya. Itu kalau Kakak dulu gimana melakukan itu? Oke. Jadi gini, jadi ada yang tidak gue tulis di situ sebenarnya. Waktu jadi translator, gue kerja di pabrik juga. Jadi kepala gudang. Tada. Kepala gudang minuman yang sering kalian beli di Indomaret, yang teh-tehan itu, yang harganya 5.000 ke atas. Dulu gue kepala gudangnya. Di satu sisi, dulu tuh ceritanya itu karena ada, jadi gue adalah tulang punggung keluarga. Saat itu lagi butuh banyak banget bantuan biaya di posisi gue. Jadi gue coba untuk double job.
Jadi kalau pagi itu yang ngantor dari jam 7 sampai jam 5 sore, kemudian dari jam 6 sorenya sampai jam 12 malamnya itu gue jadi translator. Nah, kemudian jadi HRD. Jadi waktu ngelihat pekerjaan HRD pertama gue adalah headhunter di RGF gitu. Yang mereka cari saat itu adalah yang ditulis pertama kali, keywordnya gue inget banget, fluent in English gitu. Gue kuliah di Presiden University, mungkin yang familiar itu full bahasa Inggris semuanya, sampai gue sidang pakai bahasa Inggris, skripsi gue dalam bahasa Inggris. Jadi itulah kenapa gue bisa jadi translator, karena waktu itu fasihnya tuh sampai di level itu gitu. Jadi kalau yang dituntut adalah fasih bahasa Inggrisnya aja, gue pede. Nah benar, ya udah gue apply dengan seadanya CV gue nih. Yang gue highlight adalah CV gue Inggrisnya waktu itu bener-bener yang Inggris tipe-tipe UN. Kalau kau baca dokumen UN ya, itu kan Inggrisnya wow indah sekali gitu. Penuh dengan kata-kata yang sugarcoating dan segala macam. Gitu. Nah dulu CV gue kayak gitu untuk apply untuk HRD. HRD bukan HRD ya, headhunter di perusahaan Jepang, tapi dia nyari HRD junior, career advisor junior yang fluent bahasa Inggris, karena gue nanti akan ditanam sama WNA Jepang, expatriat yang tidak bisa bahasa Inggris, gitu konsepnya. Ya udah, gue bagus-bagusin CV-nya bahasa Inggrisnya, kemudian begitu interview, dari first hello waktu phone interview sampai udah ketemu muka itu semuanya full in English, gitu. Dan gue udah siap banget waktu kerja jadi translator juga. Kalau tiap meeting kan teman-teman dari BBC dan lain-lain itu kan semuanya kan kebanyakan bukan orang Indonesia ya, ataupun ada orang Indonesia kita pun kebiasaan komunikasinya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi ya gue ngalir aja gitu. Nah di situ adalah rezeki gue ternyata, dengan bahasa Inggris ini gue sambungin bener jadi career advisor. Nah di situ di career advisor itu barulah gue belajar bener-bener jadi HRD itu seperti apa, dan di talent acquisition lebih tepatnya itu seperti apa gitu. Nah buat kamu yang mau switch karir, yang harus kamu perhatikan adalah apa skill terbaik kamu saat ini di karir kamu sekarang, kemudian kamu lihat untuk nextnya kalau kamu mau ganti karir, apa nih yang connect satu skill ini yang kamu jago, itu yang jadi senjata kamu. Dan begitu kamu udah dapet connect-nya di sana, kamu tunjukin semaksimal mungkin. Mungkin kamu sekarang IT support, misalnya ya, di sebuah organisasi kamu IT support, kamu belajar coding front end back end, tapi kamu belum pernah dapat kerjaan jadi programmer, gitu, full stack. Kemudian setelah itu kamu coba apply, dapat nih, gitu. Dia nyari junior full stack engineer, tapi di note di situ yang jagonya front developer, dan kamu anak front end, gitu. Ya udah, kamu dari IT supportnya kamu highlight yang ada hubungannya dengan front end, dan kamu kasih portofolio mockup kamu, latihan kamu untuk jadi front end yang baik. Highlight ke situ, arahin mata HRD ke sana, karena HRD tuh nggak akan nanya macem-macem kecuali apa yang udah kamu kasih ke kita. Dan yang kamu kasih ke kita itu adalah CV dan statement kamu saat kamu interview, gitu. Jadi kamu sebenarnya yang punya filter sendiri mana informasi yang mau kamu berikan ke HRD, gitu. Ibarat kata kalau gue tadi nggak cerita gue translator, mungkin Mas Afif nggak akan nyebutin kalau gue translator, tapi itu gue taruh di situ jadinya dia tahu, gitu. Nah konsepnya sama seperti itu, gitu. Bisa aja gue cut dari tahun 2014 gue lulus, masuk 2016 gue jadi HRD, gue nggak ngisi tuh 2014 sampai 2016 gue kerja lembur Sabtu Minggu, gitu ya kan. Tipes udah, GERD udah, DBD udah, tuh nggak tahu tuh 2 tahun tuh hilang aja, udah bisa aja, gitu. Yang paling ditanyain sama HRD nanti ya paling itu aja, gitu teman-teman. Jadi balik lagi, fokus ke apa yang kamu punya, apa yang jadi strength-nya kamu sebelum kamu switch career, kemudian cari gunanya kekuatan kamu ini, skill kamu ini di karir kamu yang baru. Kemudian langsung kayak show off aja, gitu, showcase aja, gitu. Aku Boleh mau ya? lanjutin pertanyaannya dong Kak. Lebih ke Boleh. ini sih, kayak tipping point-nya gitu. Nah, ini gue banget nih pekerjaan ini. Nah, itu loh. Kapan sih tipping point-nya itu gitu, waktu Kakak switch karir? Tipping point-nya ketika gue dapet testimoni
dari kandidat dan dari klien, Dina, this is a good candidate, this is the best candidate that I ever got. Oh oke, gitu. Balik lagi, kadang-kadang kita menilai diri kita itu terlalu keras. Kamu udah dapet 10, tapi kamu mau 10,1 gitu. Gitu. Tapi kita nganggap kita kayak cuma 7 deh. Tiba-tiba ada orang yang kasih testimoni kayak, you do good, lu tuh bagus loh, lu tuh bisa di sini. Kita terlalu kritis kan ke diri kita sendiri, dan kita kayak mau menguasain semuanya gitu. Nah ketika gue dapet komplimen itu, gue jadi ngeliat lagi ke belakang, oke apa yang udah gue lakukan ya, gitu. Kok gue bisa kayak gini ya gitu. Oh ternyata gue bisa nih, ada potensinya nih di sini. Coba deh kita maksimalin nih potensinya. Nah dimaksimalin sampai sekarang akhirnya. Dan gue berani bilang ini bukan passion gue. Kerjaan ini, role ini bukan passion gue. Gue suka nulis. Gue punya buku puisi, gue punya buku yang mau gue terbitin gitu. Gue suka banget nulis dan dulu tuh gue cuman kayak gue berharap hari tua gue jadi penulis aja gitu, kayak di Lestari tapi versi yang lebih tuanya gitu kan. Punya buku puisi gitu-gitu, dikenal sebagai penulis puisi gitu. Tapi itu tidak bisa pay all my bills teman-teman. Itu the ugly truth-nya. Jadi gue harus kayak mengerjakan hal lain yang lebih profitable dalam waktu dekat dan stabil secara finansialnya gitu, untuk gue survive dan untuk nanti gue tabungan gue ketika gue udah jadi penulis gitu. Dan ternyata yang best feature-nya gue adalah ya di HR ini sebagai talent acquisition, sebagai orang people culture gitu. Itu tipping point-nya gitu. Nah tipping point orang-orang tuh beda-beda Mas Afif. Ada yang karena kalau gue gara-gara testimoni itu, ada orang yang tiba-tiba kayak, kok gue excited ya ngerjain hal ini ya, kok gue jadi semangat ya, kayak gue pengen, udah selesai nih tapi gue kayak pengen lagi gitu yang lain. Biasanya teman-teman account eksekutif, teman sales yang kayak udah close deal nih gitu, 1 miliar gitu, happy tuh, udah happy terus kayak pengen lagi yang lain gitu. Jadinya mau, ayo gue cari lagi nih yang lain supaya gue bisa closing deal lagi, because the feeling was good. Lu butuh itu, lu butuh validasi itu, dan untuk minta validasi itu nggak apa-apa. Lo masih validasi itu ke diri lo sendiri. Itu tipping point-nya. Jadi coba lo inget-inget lagi, ngerjain apa yang bikin seneng selain hal-hal yang jadi fokus kamu untuk hobi, untuk passion kamu. Coba hal baru. Ada banyak banget hal yang bisa kamu kerjakan di dunia ini. Dan kamu belum bahkan mencoba, ibarat kata 0,001% itu belum. Itu Mas Afif. Oke, mungkin aku balikin dulu ke Ulia. Gimana Ul? Udah kejawab belum? Kejawab. Oke, sip. Maybe ini last question ya. Ada titipan Kak. Singkat aja, mungkin dijawab singkat aja gitu. Yang ada dua pertanyaan. 1, how to know berapa gaji yang cocok untuk kita? Bagaimana cara tahu berapa gaji yang cukup untuk kehidupan kita? Ini yang 1 ya. Yang kedua, is it okay to resign? Apakah resign akan berdampak pada kehidupan karir kita setelah resign? Nah, jika resign, boleh nggak mencantumkan pekerjaan itu pada CV? Nah, itu dua pertanyaan itu sih. Oke, yang pertama masalah gaji. Gaji di Indonesia itu sudah diatur dalam UMP dan UMR, gitu ya, upah minimum provinsi dan upah minimum regional. Nah, dari pertanyaan tadi ada pertanyaan keduanya ya, untuk gimana saya tahu kalau gaji itu cukup untuk saya 1 bulan, atau setidaknya saya tahu sebulan saya butuh berapa. Nah, fun fact-nya, UMP dan UMR itu sudah dihitung berdasarkan hal itu. Jadi ada tim khusus di kepemerintahan yang dia melakukan research untuk ngambil data banyak sampel banget, ribuan sampel, bahkan jutaan sampel, untuk tahu orang dari pendidikan terakhirnya SD, SMP, SMA, sampai dengan kuliah, sampai dengan bergelar-gelar gitu, itu butuh berapa untuk bisa dapat atau bisa setidaknya makan 3 kali sehari, kemudian bisa ada tempat berteduh, punya pakaian yang layak, dan makan 3 kali seharinya ini memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Itu udah di set si UMP dan UMR itu dengan research sedemikian rupa. Nah, untuk first timer, untuk first job gitu, gue berani bilang apapun levelnya, apapun pekerjaannya, apapun perannya, bercermin pada UMP dan UMR yang tentu saja bisa teman-teman googling, itu sebenarnya sudah cukup gitu. Tapi balik lagi ke prioritas kamu lagi ada prioritas apa saat ini?
apakah UMP Jakarta yang 4,5 itu sudah cukup untuk kamu, gitu. Atau kamu bisa set itu dengan dicukup-cukupin dengan menjaga gaya hidup kamu, gitu. Karena kalau dilihat dari gaya hidup, uang berapapun itu pasti rasanya tidak pernah cukup. Tapi kita harus tetap, kayak kritis juga sama gaji, karena kalau misalnya, "Iya Mbak, saya butuh 7 juta," gitu, pas job bilang, "Saya butuh 7 juta, karena saya mau ngekos, kosannya harganya 2,5 juta." Oh, emangnya harus ngekosnya 2,5 juta banget ya? Kan ada ngekos 1,5 juta udah pakai AC, gitu, tapi tokennya bayar sendiri, itu ada, gitu. Nah, itu. Kosan Jadi gua. UMP do bener, kosannya atasnya ada rooftop-nya, terus depannya ada Starbucks. Nah, sebenarnya UMR itu sudah bisa jadi patokan kamu, gitu, untuk first job ya. Biasanya ada tambahan, gue berani bilang di sini 5 sampai maksimalnya 2 juta dari perusahaan untuk ngasih gaji ke first job gitu. Tergantung kamu lokasi kerjanya di mana. Misal di Jakarta itu UMP-nya, UMR-nya itu 4,5 saat ini. Ada perusahaan yang ngasih tambahan 5, jadi 500.000, jadi di angka akhirnya 5,1. Tapi ada juga sampai max di angka 2 juta, jadi dapatnya kamu bisa 7 juta sendiri, gitu, untuk first job kamu, gitu. Jadi itu tergantung perusahaannya. Tapi kalau kamu tahu idealnya gimana untuk first job, aku sangat menyarankan berpihak pada UMR dan UMK. Itulah kenapa banyak teman-teman kita yang sangat memperjuangkan sekali untuk meningkatkan angka UMP dan UMR setiap tahunnya di tanggal 1 Mei karena kepentingannya adalah untuk kesejahteraan hidup dan itu jadi pegangannya para pengusaha sekalian untuk kasih gaji ke kita ini. Dan yang kedua, ibarat kata kalau bukan first job lagi, udah kamu punya pengalaman, kamu bisa demand lebih tinggi. Kayak tadi aku bilang. Untuk nego berikutnya, untuk di pekerjaan kedua, ketiga, kamu bisa pakai kayak gaji kamu di perusahaan yang sekarang, kamu tambahin 30%. Jadi area nego kamu itu antara 10-30% kenaikan dari gaji yang sekarang. Misalnya contohnya gajinya sekarang 10 juta. Kemudian kamu mau kenaikan nih pindah kantor gitu. Kamu bilang 13 juta. Itu kan udah open tuh. Tapi kamu bisa juga bilang aku 13 juta Mbak pengharapannya expectation-nya, tapi aku masih open for negotiation. Nah, bottom kamu itu di angka 11 juta. Jadi naik ke 10%. Gitu. Semacam itu triknya. Nah, kalau yang kedua tadi sorry tentang apa Mas Afif? Tentang resign ya. Lupa. Is it okay to Resign. resign? Okay. Apakah resign berdampak pada kehidupan karir setelah resign dan di CV mending dicantumin nggak sih gitu? Oke. Resign itu nggak apa-apa banget gitu. Kita bukan lagi hidup di era di mana kamu udah kerja sama perusahaan satu, kamu kerja sama perusahaan itu seumur hidup kamu gitu, itu udah nggak lagi kayak gitu. Bahkan orang 3 bulan resign, 6 bulan resign itu udah jadi hal yang wajar sekarang apalagi di Jakarta. Gitu. Yang mungkin harus di-note adalah kalau misalnya kamu resign dengan waktu kerja yang cepat kayak 3 bulan, sebulan, 2 bulan, nanti itu akan menjadi pertanyaan ke HR di HR berikutnya. Kenapa kamu resign cepet banget? Nah, itu kamu harus bisa ngejelasinnya. Ada pertimbangan apa? Dan masalah di-input atau enggak di CV ya tentu aja di-input dong. Kamu kan udah berkontribusi tenaga, waktu, dan otak nih di perusahaan sebelumnya. Masa itu nggak di-input jadi satu penghargaan tersendiri di CV kamu? Gitu. Jadi boleh kok di-input, nggak apa-apa. Gitu, Mas Afif. Oke, Kak. Sip. Sepertinya itu akan menjadi pertanyaan terakhir buat sesi kita pada sore hari ini. Terima kasih sebelumnya aku ucapkan kepada Kak Dinar. Banyak banget ilmu yang didapat. Aku dapat yaitu tadi quotes, suka kerja boleh tapi jangan lupa istirahat. Sebenarnya aku masih banyak pertanyaan sih, tapi kayaknya kita bisa catch up di Bisa oh iya, banget. udah add LinkedIn-nya kakak, jadi nanti Siap, kita boleh. Nanti aku WhatsApp ya. Oke. Sip. Oke, sebelum ditutup, mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu, teman-teman. Jadi boleh untuk on cam, aku tunggu mungkin hitung mundur 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6. Ini siapa yang ngefoto ini? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aku fotoin dulu ya. Mungkin bagi teman-teman yang lain mau ngefotoin juga nggak apa-apa. Gaya bebas.
1, 2, 3. Oke, aku save dulu. Lagi dong. Kayaknya YBM gimana sih? Gini ya? Ya udah deh, yuk. Tepalkan Begini. tangan, mantap. Ini. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih teman-teman buat yang sudah hadir pada sore hari ini. Utamanya juga saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada Kak Dinar yang sudah mau berkenan meluangkan waktunya untuk sharing pada sore hari ini. Akhir kata, saya selaku MC pada sore hari ini, mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila ada salah kata. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Stay safe, stay healthy ya. Good luck. Thank you, Kak. Okay. Oke, teman-teman, aku izin matikan Recording. ya. Terima kasih. Ya. Oke, sip. Mantap. Beres. Bismillah ya. Kenapa, Kang Rika?